Nah, yang perlu kita perhatikan adalah selain waktu, tentu saja konsumsi yang dibutuhkan saat ini pada lemari es pada saat mendinginkan. Nah, hasilnya untuk satu hari itu sebuah lemari es membutuhkan daya sebesar. Hai sobat, berapa sih biaya listrik sebuah lemari es dalam satu bulan apabila lemari es berada dalam kondisi maksimal? Isi lemari es sedang penuh, tombol pengatur suhu dibuat ke maksimal, dan bunga es di dalamnya sedang banyak-banyaknya. Nah, mau tahu jawabannya? Simak sesaat lagi. Oke sobat, sebelum kita mulai videonya ada beberapa hal yang mesti saya jelaskan terkait dengan peralatan dan kondisi. Nah, yang pertama peralatan. Alat ukur yang saya gunakan adalah Tupperware yang bisa berfungsi sebagai wattmeter. Nah, yang kedua, untuk bahan uji coba di sini saya menguji sebuah lemari es Polytron satu pintu yang bentuknya seperti ini. Nah, adapun kondisi lemari esnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi di dalam lemari es saat ini sedang terisi penuh dengan bahan makanan. Nah, yang kedua, tombol pengatur suhu kita buat ke arah maksimal. Dan yang ketiga, saat ini kondisi bunga salju yang ada di dalam lemari es juga lagi banyak-banyaknya. Oke sobat, nah kemudian untuk menstabilkan hasil pengukuran ada satu hal, yaitu pintu lemari es pada saat kita lakukan pengukuran tidak boleh dibuka sama sekali. Oke sobat, nah selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita ambil datanya pada saat pengukuran. Nah, yang pertama kita mau tahu berapa durasi yang digunakan sebuah lemari es apabila sedang bekerja untuk mendinginkan isi di dalam lemari es tersebut. Kita juga harus tahu berapa konsumsi daya listriknya. Nah, yang kedua kita juga harus tahu berapa durasi yang dipakai sebuah lemari es apabila berada dalam kondisi standby atau istirahat sambil menunggu untuk kembali lemari esnya bekerja mendinginkan suhu yang ada di dalamnya. Nah, kita juga harus tahu berapa pula konsumsi daya listriknya pada saat lemari es tersebut berada dalam kondisi istirahat atau kondisi standby. Oke sobat, yuk langsung sekarang kita mulai pengujiannya. Oke sobat, saat ini colokan lemari es sudah terhubung ke listrik melalui Tupperware. Dan kebetulan lemari es berada dalam kondisi standby atau istirahat. Terlihat dari angka di Tupperware menunjukkan angka 00 watt. Nah, untuk penunjuk waktu kita menggunakan dua penunjuk waktu ya. Yang pertama kita melihat penunjuk waktu yang ada di Tupperware untuk melihat durasi pada saat kulkas bekerja mendinginkan suhu yang ada di dalamnya. Nah, setelah kulkas memasuki masa jeda atau istirahat, otomatis waktunya tadi akan berhenti sendiri dan kita akan beralih ke penunjuk waktu yang kedua yang ada di sini untuk menunjukkan durasi yang dipakai sebuah kulkas pada saat istirahat. Nah, sekarang kita tunggu lemari esnya untuk kembali bekerja mendinginkan suhu yang ada di dalam sobat. Nah sobat, lemari es kembali bekerja untuk mendinginkan sobat. Nah, seperti kalian lihat, penunjuk waktu yang ada di Tupperware sudah kembali berjalan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah selain waktu, tentu saja konsumsi yang dibutuhkan saat ini pada lemari es pada saat mendinginkan. Nah, tertunjuk angkanya di seputaran 89, sekian. Nah, paling gampang nantinya akan kita genapkan jadi 90 watt ya sobat ya. Nah, sekarang akan kita tunggu kembali sampai lemari es ini berhenti bekerja untuk mendinginkan dan masuk ke mode standby atau mode istirahat sobat. Oke sobat, saat ini sudah berlalu 29 menit lebih ya. Nah sobat, lemari es sudah berhenti bekerja dan memasuki masa istirahat atau standby. Terlihat angka yang di meteran sudah berhenti di 00 watt. Nah, penunjuk waktu yang ada di meteran Tupperware juga sudah berhenti menunjukkan 29 menit lewat sekian detik. Nantinya kita genapkan jadi 30 menit ya durasi lemari es pada saat bekerja untuk mendinginkan. Nah, sekarang kita fokus ke penunjuk waktu kedua untuk melihat berapa durasi yang dibutuhkan sebuah lemari es pada saat standby atau istirahat hingga akhirnya lemari es akan kembali ke masuk mode bekerja atau mendinginkan. Oh ya, konsumsi saat ini pada saat lemari es berada posisi standby
adalah 0,00 watt. Artinya memang tidak ada listrik yang digunakan lemari es saat ini. Oke, sekarang kita tunggu yuk sampai kembali nanti akhirnya lemari es memasuki masa bekerja atau masa mendinginkan. Oke sobat, sudah 33 menit berlalu. Kita masih tunggu ya sampai kulkas kembali memasuki masa bekerja. Oke sobat, kulkas sudah kembali bekerja dan durasinya adalah 34 menit ya. Oke sobat, sekarang waktunya untuk mulai menghitung. Nah, sebelum dimulai, bagi kalian yang sedang mengantuk silahkan cuci muka biar konsentrasinya full. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan hitung-hitungan, silahkan percepat videonya dan tonton mulai dari menit yang ini ya. Oke, nah seperti kalian lihat di sini saya sudah mempunyai beberapa data yang saya dapatkan dari pengukuran tadi ya. Yang pertama adalah waktu untuk mendinginkan atau waktu bekerja sebuah lemari es, yaitu kita dapatkan waktunya adalah 29,56 menit. Kita genapkan jadi 30 menit biar gampang menghitungnya sobat ya. Nah, konsumsi daya yang digunakan pada saat lemari es bekerja untuk mendinginkan adalah 90 watt. Nah, data yang selanjutnya yang kita punya adalah data waktu standby. Nah, untuk standby sebuah lemari es membutuhkan waktu itu 34 menit sampai akhirnya lemari es memasuki waktu kerjanya kembali. Nah, ini yang dinamakan dengan satu siklus. Nah, sekarang tugas kita adalah menjumlahkan berapa waktu untuk satu siklusnya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 30 menit ditambah 30 menit alias waktu mendinginkan ditambah waktu istirahat atau waktu standby, itu totalnya adalah 64 menit ya. Nah, ini adalah satu siklus. Nah, selanjutnya yang harus kita hitung adalah kita harus tahu berapa siklus yang terjadi mulai dari tadi waktu lemari es bekerja, kemudian masuk ke dalam kondisi standby, kemudian berulang lagi bekerja, standby, dan berulang lagi seperti itu. Nah, kita harus tahu berapa kali siklus pengulangannya ya. Nah, ini harus kita tahu berapa jumlahnya dalam satu hari. Nah, seperti kalian tahu dalam satu hari itu kan ada 24 jam ya sobat ya. Nah, karena berhubung yang kita gunakan di sini nilai ukurnya adalah menit, jam ini juga harus kita rubah menjadi menit biar gampang ya sobat ya. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke. Nah, biar tahu berapa menit dalam 24 jam, tinggal kalikan saja 24 dikali 60, berarti dalam satu hari itu totalnya kalau dibuat ke menit adalah 1440 menit satu hari. Oke, saya ulangi lagi, dalam satu hari itu kalau dibuat ke menit adalah 1440 menit. Nah, sekarang dari 1440 menit kita harus bagi dengan ini ya, 64 menit ini agar kita tahu berapa pengulangan siklusnya. Kita langsung bagikan 1440 dibagi satu siklus itu 64 menit, maka kita akan dapat bahwa jumlah siklus yang terjadi adalah sebanyak 22,5 siklus. Artinya dalam satu hari sebuah lemari es itu mengalami pengulangan sebanyak 22,5 kali. Bekerja untuk mendinginkan, istirahat, kemudian bekerja lagi, istirahat lagi, bekerja lagi, istirahat lagi, begitu seterusnya sampai jumlahnya 22,5 kali. Itulah jumlah siklusnya dalam satu hari sobat. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mulai untuk menentukan dan menghitung jumlah konsumsi wattnya per hari. Kita mulai langsung dari waktu yang mendinginkan ya. Nah, untuk waktu mendinginkan seperti kalian tahu itu waktu yang dibutuhkan sebuah lemari es pada saat mendinginkan itu adalah 30 menit. Oke sobat. Nah, kemudian siklus yang terjadi adalah 22,5 kali siklus dalam satu hari. Nah, untuk itu kita harus kalikan 30 dikali 22,5 kali itu agar kita tahu berapa jumlah menit yang akhirnya habis digunakan sebuah lemari es itu untuk bekerja mendinginkan dalam satu hari. Oke sobat, nah kita kalikan 30 dikali 22,5, hasilnya dalam satu hari yang 24 jam, maka sebuah lemari es itu membutuhkan waktu setidaknya 675 menit.
ya dalam satu hari untuk bekerja mendinginkan. Selebihnya tentu saja dipakai untuk standby. Oke sobat. Nah, berhubung ini masih hitungannya menit, kita harus rubah ke jam ya. Kita balikkan jumlahnya ke jam karena untuk ukuran listrik itu yang kita gunakan adalah watt per jam atau kilowatt per jam. Jadi harus kita rubah 675 menit ini kita ubah ke jam. Nah, cara gampangnya langsung kita bagikan 60 saja. Karena 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Nah, berapakah 675 menit ini kalau kita rubah ke jam? Hasilnya adalah 11,25 ya. Jadi 675 ini adalah 11,25 jam. Nah, inilah yang digunakan sebuah lemari es dalam satu hari. Jadi kalau satu hari 24 jam, dia membutuhkan waktu 11,25 untuk bekerja mendinginkan sobat. Oke sobat. Nah, sampai di sini untuk proses mendinginkan kita sudah punya angkanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke angka standby. Nah, ini yang menarik. Kalau di posisi standby seperti di pengukuran tadi, kita kelihatan kan bahwa tidak ada arus yang masuk atau tidak ada arus yang dibutuhkan pada saat sebuah lemari es ini standby. Nah, dengan kata lain sebenarnya ini kita tidak perlu hitung. Ya, kenapa? Karena sudah gugur, ya. Tidak ada listrik yang digunakan. Oke, sobat. Nah, dari sini kita bisa tahu, kita langsung hitung-hitung saja untuk mencari konsumsi dayanya. Nah, kalau di video yang sebelumnya itu kan kita harus tambahkan ya antara standby dan mendinginkan. Tapi ini dikarenakan standby tidak menggunakan arus, jadi langsung kita masuk ke mendinginkan saja. Nah, waktu yang dibutuhkan sebuah lemari es dalam satu hari itu untuk bekerja mendinginkan kan seperti kalian lihat ini adalah 11,25. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah konsumsi wattnya per hari, ini kita langsung kalikan saja dengan jumlah wattnya per jam. Nah, kebutuhan wattnya per jam adalah 90 watt. Jadi, kita langsung kalikan saja dengan 90. Nah, hasilnya untuk satu hari, itu sebuah lemari es membutuhkan daya sebesar 1012,5 watt per hari ya sobat. Nah, inilah konsumsi dayanya per hari. Oke, nah hanya saja berhubung di meteran Indonesia kita menggunakan yang namanya kWh, berarti watt ini kita harus rubah ke kWh. Cara gampangnya kita langsung bagi 1000 saja. Jadi 1012,5 itu dibagi dengan 1000, hasilnya satu hari itu sebuah lemari es membutuhkan daya sebesar 1,012 kWh per hari sobat. Nah, gampang ya. Nah, inilah konsumsi daya yang digunakan sebuah lemari es satu hari, 1,12 kWh per hari. Nah, dari sini kita bisa kembangkan untuk kembali menghitung berapa dalam bentuk rupiahnya. Nah, di sini saya juga sudah punya datanya. Nah, data ini seperti biasa saya ambil dari tabel yang ini ya. Nah, yang saya akan bahas seperti biasa juga adalah meteran 900 watt yang non subsidi dan 1300 watt yang non subsidi. Harga per kWh-nya untuk yang 900 watt non subsidi adalah 1300, sedangkan yang untuk 1300 watt itu harga per kWh-nya adalah 1467. Nah, sekarang kita hitung untuk yang meteran 900 ya. Nah, kalau sebuah kulkas untuk meteran 900 itu membutuhkan daya 1,012 kWh per hari, berarti biaya per harinya tinggal kita kalikan saja. 1.300 rupiah kita kali 1,012. Hasilnya dalam satu hari sebuah lemari es membutuhkan biaya sebesar 1.313 rupiah per hari sobat. Lumayan murah ya. Nah, lalu berapa kalau untuk satu bulan? Langsung kita kalikan saja kali 30 hari. Hasilnya dalam satu bulan biaya listrik untuk sebuah lemari es yang kondisinya seperti yang saya sebutkan di awal itu membutuhkan biaya sebesar Rp39.390 per bulan. Oke sobat. Nah, ini yang untuk meteran 900 non subsidi. Sekarang kita hitung untuk yang 1300 watt. Nah, seperti kalian lihat harga per kWh hanya itu 1467.
Jika lemari es itu membutuhkan daya kWh 1,012 kWh per hari, maka biaya listriknya kalau kita hitung dalam jumlah rupiah, kita kalikan 1467 dikali 1,012, hasilnya satu hari membutuhkan biaya sebesar Rp1.481 per hari. Kalau hitung per bulannya berapa Om? Kita kalikan lagi ya, kali 30 hari. Nah, hasilnya adalah biaya kulkas atau lemari es dalam satu hari dengan kondisi yang seperti saya jelaskan, untuk meteran yang 1300 adalah Rp44.430 sobat. Oke. Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Mudah kan sobat? Nah, mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi kita semua ya. Oh ya, bagi kalian yang punya pertanyaan atau punya requestan terkait dengan hitung-hitungan, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, ke depan kita akan bahas, kalau tadi kan kondisinya ini kondisi penuh semua ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan kulkas yang kondisinya kosong? Nah, berapa biayanya untuk kulkas yang kondisinya tidak ada makanan di dalamnya?